Ini nih akibat kita sok-sokan jadi petani modern tapi tidak mempelajari teman-teman. Nih kita kasih salah obat, salah kasih racun. Nih yang seharusnya dikasih yang ini malah dikasih yang ini. Jadi hasilnya itu bukan hanya gagal panen tapi merugikan sekali teman-teman. Jadi kita harus mempelajari apa itu yang namanya fungisida dan apa itu yang namanya insektisida. Ini hama penyakit pada tanaman cabai khusus buah. Apakah ini terserang oleh antraknosa atau lalat buah, dan penanganannya dikasih fungisida atau insektisida itu sangat berbeda sekali teman-teman. Jadi simak video ini biar teman-teman tidak rugi ataupun tidak mengalami kegagalan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman petani, pada kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman ataupun pengetahuan tentang pestisida pada tanaman. Jadi pestisida itu namanya secara umum tapi ada bagiannya teman-teman. Ada pestisida yang namanya pestisida fungisida, pestisida insektisida atau pestisida herbisida. Jadi ketiga jenis ini itu berbeda sekali fungsi dan penggunaan atau pengendaliannya. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya, karena di era modern atau di era saat ini perkembangan pertanian ataupun teknologi itu sangat berkembang pesat. Jadi kita sebagai petani teman-teman harus memahami terlebih dahulu, jangan nanti ikut-ikutan aja. Sudah kita investasi modal besar, sudah beli obat ini itu, tapi salah pengendalian dan salah obat. Nah jadi pada video kali ini sedikit ya kita kerucut saja, itu membedakan fungisida dan insektisida untuk pengendalian hama pada tanaman cabai khususnya pada buah. Ya, pada umumnya saat ini serangan hama pada tanaman cabai itu bervariasi teman-teman. Jadi disasar mulai dari buahnya, bunganya sampai ke pucuk ataupun daunnya teman-teman. Jadi kali ini kita akan bahas yang dua aja ya. Ini serangan hama yang pada umum pada tanaman cabai, baik itu cabai rawit ataupun cabai besar ya, ataupun yang namanya cabai keriting teman-teman. Nah yang pertama itu serangan yang namanya antraknosa teman-teman. Antraknosanya kalau bahasa umumnya ini terserang jamur, patek namanya. Nih antraknosa ini nih teman, ciri dari antraknosa ini buahnya cenderung kering ya, gosong seperti ini. Jadi ini penyakit ataupun serangan pada tanaman cabai khususnya pada buah ini cukup banyak terjadi ya teman-teman. Antraknosa ini datangnya dari cuaca ataupun kondisi lingkungan teman-teman. Nah antraknosa ini sumbernya itu bukan dari insek atau dari serangga, tapi virus teman-teman atau jamur. Jadi antraknosa ini adalah salah satu serangan hama penyakit pada tanaman cabai berupa virus ataupun jamur yang memabah, itu yang kenanya itu umumnya buah. Nah inti antraknosa namanya atau patek. Jadi ini salah satu serangan penyakit. Nah beda lagi dengan yang satu lagi ya. Nah yang kedua itu hama penyakit pada tanaman cabai khususnya buah, yaitu serangan lalat buah teman-teman. Ini baru namanya insek. Jadi ini serangan serangga lalat buah. Jadi cenderung ini serangannya itu disuntikannya ke buah teman-teman. Jadi ciri-cirinya yang pertama buah itu ada bercak hitamnya teman-teman ya. Ini tidak gosong tapi ada bercak hitamnya. Ini tandanya sudah terinfeksi atau sudah disuntikan telurnya. Kalau kita belah ini ada larvanya. Nah ini biasanya serangan lalat buah ini lebih dini atau lebih awal ketika pembungaan atau masih putik nih teman-teman. Ini serangan lalat buah namanya. Jadi ciri-cirinya itu buahnya tidak gosong, buahnya masih terlihat sedikit segar tapi sudah ada bercak hitamnya. Jadi ini sudah disuntik teman-teman, ini sudah fix terserang lalat buah. Jadi ini sumbernya itu hama hewan ataupun serangga yang ada di lingkungan kebun kita. Jadi ini serangan insek atau serangga. Nah ciri-cirinya seperti ini teman-teman ya, hampir sama dengan patek tadi tapi ini lebih cenderung busuk ya. Ini busuk
dan ini lunak teman-teman, lunak. Nah, lunak ya. Ini serangan serangga atau insektisida lalat buah. Nah teman-teman, jadi kedua penyakit ataupun serangan hama ini kelihatannya hampir sama, tapi penyebabnya sangat jauh berbeda sekali. Kalau teman-teman salah menggunakan obat ya, yang ini digunakan seharusnya untuk ini bakalan fatal sekali teman-teman. Jadi kedua ini sangat berbeda sumber dari penyakitnya. Oke, di sini akan saya bedakan langsung ya. Nah, yang ini namanya sumbernya itu yang antraknosa tadi teman-teman, serangan jamur ataupun virus. Nah, ciri-cirinya kan hampir sama kita lihat ya. Ciri-ciri yang itu buahnya memang sudah busuk seperti ini, tapi lebih cenderung kering atau gosong. Nah, dan yang ini serangan hama lalat buah atau insek. Ini hampir sama, busuk, tapi lebih cenderung ini teman-teman, berair. Ini karena sudah busuk ya, karena sudah ada larva di dalamnya. Jadi yang ini serangan dari virus ataupun jamur antraknosa, dan ini serangan dari hama ulat atau lalat teman-teman. Nah, dari kedua ini kita harus tahu ya yang penanganannya atau cara pengendaliannya. Kalau serangannya itu berupa virus, bakteri ataupun jamur, itu kita menggunakan pestisida yang namanya fungisida. Fungisida teman-teman. Fungisida ini khusus untuk pengendalian hama jamur, hama bakteri ataupun virus. Jadi kita menggunakan fungisida. Dan selanjutnya, kalau tanaman kita atau buahnya diserang oleh insek ataupun lalat buah, kita menggunakan pestisida insektisida ya teman-teman. Itu untuk pengendalian hama ulat, baik itu lalat, pengerat daun, ataupun ya memang yang serangan hama yang hewan atau ulat ataupun insek teman-teman, serangga. Jadi nah teman-teman, alhamdulillah kita sudah melakukan pengendalian secara tepat karena kita sudah mempelajari obat ataupun pestisida yang tepat untuk segala jenis serangan pada tanaman. Jadi itu berbeda-beda teman-teman. Kalau tidak sesuai nanti hasilnya tidak bagus, bahkan gagal panen. Alhamdulillah ini sudah mulai membaik. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik sobat tani, sedikit saya berikan penjelasan perbedaan antara pestisida insektisida dengan pestisida fungisida, yang mana ini dua jenis obat ataupun pestisida yang berbeda sekali ya teman-teman. Kita mulai dengan yang fungisida, yang mana fungisida ini itu ada beberapa jenis ataupun dosis untuk pengendalian penyakit tersebut. Dan dosisnya fungisida produktif ya, jadi menghambat perkembangan jamur sebelum menginfeksi tanaman. Ini biasanya racun yang kita gunakan yang dosisnya masih rendah, karena kita hanya menghambat teman-teman, mencegah. Yang selanjutnya itu fungisida kuratif, ini yang penyakitnya sudah menengah ya, yang mana ini nanti menekan perkembangan jamur setelah terinfeksi. Nah, ini yang mulai terinfeksi ya. Dan selanjutnya fungisida sistemik, jadi diserap oleh tanaman dan mengendalikan jamur yang sudah terinfeksi. Jadi ini yang tanaman yang sudah terinfeksi parah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat kondisi tanaman apakah sudah mulai terinfeksi atau belum terinfeksi atau sudah terinfeksi parah, itu tergantung nanti kondisi tanaman, teman-teman pilih fungisida yang mana. Kedua itu pestisida insektisida atau serangga. Nah, juga memiliki 3 tingkatan dosis ataupun efektivitasnya teman-teman untuk pengendalian hama. Yang pertama itu racun kontak. Ya, dosisnya misalnya keterangan di situ untuk racun kontak. Contohnya membunuh serangga ketika bersentuhan dengan tubuhnya langsung. Nah, ketika kita spray ya, itu kan nanti basah ke serangganya, berarti serangganya memang harus ada di situ ya, nanti mati dia. Selanjutnya racun lambung. Nah, racun lambung ini tingkatnya itu menyerang atau membunuh serangga yang memakan daun atau bagian tanaman lainnya yang sudah kita semprot. Dan selanjutnya itu racun sistemik, ini yang kuat ya, diserap oleh tanaman dan membunuh serangga. Jadi memperkuat kekuatan tanaman juga. Nah, itu sih bisa teman-teman cari di
toko pertanian. Nah, berikut saya tampilkan contoh fungisida dan insektisida teman-teman. Jadi ada berbagai merek ya, tergantung nanti teman-teman cari di toko pertanian sesuai dengan kebutuhan tanaman teman-teman atau konsultasi di pemilik toko pertanian.